Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi! We are from Fort Group. Will explain about modals. Enjoy our video. Apa itu modal? Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata kerja bantu yang disebut modal. Modal pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan sikap penutur terhadap suatu hal. Apakah hal tersebut dibutuhkan, diizinkan, disarankan, mungkin terjadi, dan lain-lain. Pada dasarnya, modal selalu diikuti kata kerja bentuk pertama atau pekuan. Modal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama modal present, yang kedua modal past, yang ketiga modal perfect. Yang pertama ada modal present. Apa itu modal present? Modal present adalah kata bantu yang digunakan pada kalimat untuk menyatakan kejadian sekarang atau kejadian yang akan datang di masa yang akan datang. Modal present ada 6. Yang pertama ada will, shall, may, can, ought to, must. Kira-kira apa ya formula dari modal present? Formula dari modal present yaitu subject plus modal plus pekuan. Modal present yang pertama ada will. Will memiliki 2 kegunaan. Yang pertama, will digunakan untuk menyatakan akan dalam bentuk future simple tense. Contohnya, yang kedua ada will digunakan untuk menyatakan permintaan dengan sopan atau menawarkan. Contohnya, modal present yang kedua ada shall. Shall memiliki 3 kegunaan. Yang pertama, shall digunakan untuk menyatakan akan dalam bentuk future tense. Yuk kita simak contohnya. Yang kedua, shall digunakan untuk menawarkan bantuan. Berikut contohnya. Dan yang ketiga, shall digunakan untuk menyatakan janji. Yuk kita simak contohnya. Modal present yang ketiga ada must. Must adalah kata bantu yang digunakan untuk keharusan atau kewajiban. Yuk kita simak contohnya. Modal present yang keempat ada may. May adalah kata kerja bantu yang berarti boleh atau mungkin. May memiliki 2 kegunaan. Yang pertama, permohonan izin. Yuk kita simak contohnya. Yang kedua, permohonan atau harapan. Contohnya, present yang kelima ada should atau ought to. Should atau ought to adalah kata kerja bantu yang artinya seharusnya atau sebaiknya. Yuk kita simak contohnya. Modal present yang terakhir ada can. Can adalah kata kerja bantu yang artinya dapat. Can memiliki 3 kegunaan. Yang pertama yaitu untuk menyatakan kesanggupan seseorang atau kemahiran seseorang. Contohnya, kedua, can dapat digunakan untuk meminta izin. Berikut contohnya. Yang ketiga, can digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Yuk kita simak contohnya.
Yang kedua, ada modal pas. Modal pas adalah kata kerja bantu yang menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi atau yang lampau. Modal pas terbagi menjadi 5 bagian. Ada would, should, must, had to, might, and could. Adapun formula modal pas yaitu subject plus modal pas plus verb 1. Modal pas yang pertama ada would. Would digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari kata will yang berartikan akan. Simak contohnya. Kata would juga digunakan untuk suatu permohonan atau permintaan dengan sopan. Seperti contoh ini. Kata would jika digabungkan dengan kata like bisa menunjukkan hasrat atau keinginan. Seperti contoh ini. Modal pas yang kedua ada should. Should digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari shall. Seperti contoh ini. Should digunakan untuk kata anjuran yang artinya sebaiknya. Seperti contoh ini. Should juga digunakan untuk keharusan. Seperti contoh ini. Modal pas yang ketiga ada must atau had to. Had to bentuk pas dari must. Must atau had to yang berartikan keharusan. Yang kita tahu sendiri kalau harus itu tidak boleh tidak dikerjakan. Seperti contoh ini. Modal pas yang keempat ada might. Might digunakan untuk menyatakan kalimat berita yang berbentuk past tense. Seperti contoh ini. Might juga digunakan untuk menyatakan ungkapan yang lebih sopan. Seperti contoh ini. Might juga digunakan untuk menyatakan kemungkinan besar. Seperti contoh ini. Modal pas yang keempat ada could. Could adalah bentuk past tense dari can. Namun, dalam penggunaannya tidak selamanya berartikan past tense. Could dapat digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari can. Seperti contoh ini. Could juga dapat digunakan untuk mengungkapkan permintaan yang sopan. Seperti contoh ini. Nah, sekarang kita masuk ke model perfect ya. Model perfect adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Formula dari model perfect adalah subject plus model perfect plus have plus verb 3. Di mana model perfect sendiri terdiri dari must, might, should, dan could. Model perfect yang pertama adalah must yang berartikan kesimpulan lampau. Yuk simak contohnya. Perfect selanjutnya adalah might yang berartikan kemungkinan lampau seperti contoh berikut. Selanjutnya ada should yang berartikan keharusan yang tidak dikerjakan pada waktu lampau. Yuk simak contohnya. Oke, sekarang ada could. Could adalah kemampuan yang tidak dilakukan pada waktu lampau. Yuk, simak contohnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Di soal nomor 1, Betra said, "Can I have your report soon?" Then Jono answered, "Sure, I blah 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 it before you go to the meeting." So, adakah yang bisa menjawab?
Kalimat before you go to the meeting menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Namun penggunaan before di sini juga menunjukkan suasana future atau kegiatan yang telah selesai dilaksanakan di masa yang akan datang. Nah, si Jono kan bilang, I blah 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 it before you go to the meeting. Berarti si Jono akan memberikan laporannya itu sebelum si Betra pergi ke meeting. Nah, jadi kita menggunakan modals perfect, yaitu formulanya subject plus modals perfect plus have plus verb 3. Nah, subjeknya kan I, udah itu I, modals perfectnya kita menggunakan will plus have, and verb 3 dari finish yaitu finished. Jadi the answer is B. Soal nomor 2, C.A. said, I can't find my handphone in my bag. Then B answer, well, you blah 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 in the car. Let's take a look. Si A mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan handphonenya di dalam tasnya. Kemudian si B menjawab, you blah 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 in the car. Kamu titik-titik di dalam mobil. Let's take a look. Mari kita lihat. Nah, jadi kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di you titik-titik in the car adalah kamu mungkin meninggalkannya di dalam mobil. Jadi kita menggunakan modals perfect, yaitu subject plus modal perfect plus have plus verb 3. Nah, subjeknya di sini adalah you, modals perfectnya yaitu mungkin may plus have plus verb 3. Jadi the answer is D. You might have left it in the car. Soal ketiga, Nadia said, why don't you ask your sister to come along with us to the movie? Then Kina answer, I did, but she blah 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 stay at home. Nah, udah jelas ya bahwa kakak si Kina ini lebih memilih stay at home dibanding watch the movie. Kata Bat menyatakan kalimat yang mengikutinya dengan pernyataan sebelumnya, yaitu walaupun diajak, kakak si Kina ini lebih memilih diam di rumah dan lebih suka di rumah daripada nonton movie. Jadi kita menggunakan modal pas karena kan dia udah nanya nih, kejadiannya udah lewat. Jadi kita menggunakan pas, yaitu subject plus modal pas plus verb 1. Jadi subjeknya ini si plus would rather karena menunjukkan lebih suka atau lebih memilih, plus verb 1 yaitu stay. So the answer is E, would rather. Soal berikutnya, Maria blah 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 sing well. All her friends like her voice. Maria blah 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 bernyanyi dengan baik. Seluruh temannya menyukai suaranya. Jadi modal auxiliary yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah Ken yang menyatakan bahwa si Maria dapat bernyanyi dengan baik dan bagus. Jadi kita memakai present modals, yaitu formulanya subject plus modal present plus verb 1. Jadi subjeknya di sini yaitu si Maria, modal presentnya Ken tadi bisa untuk menyatakan kebisaan atau kemampuan, dan verb 1-nya sing. Jadi the answer is B, Ken. Nah, gampang kan? Asal kita mau belajar, semuanya jadi gampang kok. Bye-bye. So, this is our video. Thanks for watching. Bye bye.